Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas soal latihan hari ini ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke nomor 1. Nah, kemarin saya sudah pernah mengajarkan tentang ini. There. There itu adalah, kita ulangi lagi ya. There, warnanya hitam. Kita ganti merah. There itu sama seperti dengan they atau them yang bermakna mereka. Ini adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu bermakna dia menggantikan benda yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Nah, itu artinya apa? Kita mencari benda atau orang yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Berhubung there ini jamak, berarti kita cari kata jamak. Kata jamak salah satu ciri-cirinya itu ada S. Nah, coba kita perhatikan, coba kita lihat pada teks kata yang bercetak miring there pada baris 1 merujuk ke ini kan their favorite morning brew. Ya kan? Seduhan pagi favorit mereka. Apa atau siapa mereka di sini? Nah, karena dia menggantikan kata yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, berarti kita coba cari di belakang. Karena dia jamak, coba kita cari yang jamak. Nah, di sini kita menemukan coffee lovers. Nah, coffee lovers, pencinta kopi seluruh dunia yang mendapatkan seduhan pagi favorit mereka, maksudnya itu adalah kopi ya, seduhan kopi, mungkin nggak pernah tahu manfaat dari gitu-gitu. Intinya adalah kita tinggal cari aja ke belakang benda yang jamak atau orang yang jamak yang digantikan oleh there. So, jawabannya ada di Coffee Lovers Day. Itu nomor 1. Nomor 2, it's. Nah, sama it's itu juga kata ganti. Ya, kita ganti dengan warna lain biar seragam. Ya, it's itu juga kata ganti ya. It's kata ganti sama seperti there, dia kepunyaan, tapi it's bukan jamak. It's itu tunggal. Nah, kalau kita bisa artiin, it's itu bisa kita artikan nya. Di sini, kalau kita mau lihat, it's health benefit or risk. Berarti it's health benefit. Kita singkat di situ aja ya. Artinya berarti manfaat kesehatan. Tanya. Nah, siapanya di situ? Apanya di situ? Berarti kita cari benda. Nah, bedanya kalau there itu bisa benda, bisa orang. Tapi kalau it's ini hanya benda. Kita cari benda yang tunggal yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya. Nah, kita lihat ya benda yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Kita cocokkan. Its health benefit, resiko dan manfaat kesehatannya. Siapakah, apanya di sini? Satu-satunya benda yang sudah disebutkan dan nyambung dengan manfaat adalah kopi. Nah, benda yang jumlahnya 1 yang nyambung dengan manfaat adalah kopi. Ingat, dia adalah kata ganti. Jadi yang kita cari di belakangnya. Manfaat kesehatannya, manfaat kesehatan kopi. Resiko kopi, resiko kesehatan kopi. Nah, kopi itu kan punya manfaatnya, dia punya resikonya. Nah, jadi it's ini merujuk kepada kata benda, kepunyaan sebuah kata benda. Kepunyaannya kopi, manfaatnya kopi. Jawabannya ada di C. Oke, sekarang kita coba lanjut lihat nomor, kita ganti warna ya. Kita coba lanjut lihat nomor 3.
Nomor tiga. Perhatikan nomor tiga. What does the text mainly discuss? Kalau ada kata-kata mainly, itu tandanya dia menanyakan tentang teks ini membahas tentang apa. Ya, teks ini membahas tentang apa nih saya tulis di sini. Teks membahas tentang apa. Nah, karena ini satu paragraf, jadi sebaiknya kita melihat baris pertama, ya, baris pertama atau kalimat pertama pada paragraf ini untuk bisa mengetahui teks ini membahas tentang apa. Itu untuk memudahkan kita. Kalau teman-teman mau membaca dari awal sampai habis juga boleh, tapi untuk memudahkan itu cukup baca di awal. Terus nanti kita coba buktikan dengan membaca di bawah-bawahnya lagi. Misalnya di sini kita saat kita baca, kita menemukan coffee lovers di seluruh dunia, brew, kemudian kita menemukan kata benefits and risk. Ini coba kita hapus saja ya, biar nggak bikin kotor. Nggak segampang itu rupanya. Hmm, oke, sekarang kita ganti warna, 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 warna. Nah, coffee lovers around the world who reach their favorite morning brew probably aren't thinking about its health, benefit, or risk. Coffee lovers around the world, morning brew, health benefit or risk. Dari yang kita lihat ini, kandidat jawaban adalah ada di sini kan, benefit and risk. Ini nggak ada di awal, ya kan? Di history coffee consumption around the world bisa, tapi setelah kita lihat coffee health benefit and risk lebih ke A atau ke C. A atau ke C ini dua kandidat jawaban berarti ya yang kita temukan kan. Kalau ini cuma risk, nggak ada health-nya. Berarti ini kita buang. Ini kita buang karena nggak disebutkan itu. Berarti kandidat jawaban ada di A atau di C. Ya, kandidat jawaban ada di A atau di C. The historic coffee consumption around the world, the fluctuating perspective atau the changing perspective on coffee's health benefit risk over the years. Nah, kita lihat nih, ada nggak dia bahas tentang manfaat dan resiko? Atau dia membahas hanya konsumsi? Nah, saat kita lihat, kita baca ya, di sini dia bilang, eh, saat kita baca ada nggak manfaatnya? Ini kan dia bahas tentang resiko kanker, ya kan? Kemudian di sini kita ketemu kata healthy beverage. Setelah kita baca baca sekilas, kita menemukan kata healthy beverage resiko kanker. Nah, kalau dia bilang sejarah, kan ada dia omongin tahun-tahunnya, berarti dia sejarah. Nah, di sini juga ada dia bilang tahun-tahunnya. Oke, so jawabannya ada di C. Caranya gimana? Pertama, baca dulu awalnya. Ya, coffee lovers around the world who reach for their favorite morning brew probably aren't thinking about its health benefit or risk. Dari awalnya ini kita menemukan pencinta kopi seluruh dunia. Mungkin lebih cocok ke A. Kemudian kita menemukan kata its health benefit or risk. Kemudian ketemu lebih cocok ke C. A dengan C. Baru kemudian untuk memastikan jawaban kita apakah A atau C, kita baca lagi. Baca lagi secara sekilas untuk melihat lebih ke A atau ke C. Setelah kita baca lagi, kita menemukan kata resiko kanker dan healthy. Berarti di situ kita memutuskan bahwasannya jawabannya ada di C. Kenapa bukan D? D hanya membahas tentang resiko, padahal ada manfaat kesehatannya. Ya, C, D, E, dan B itu sifatnya khusus. Salah satu informasi khusus yang ada di dalam teks. Itu dia nomor tiga. Saya ulangi sekali lagi. Caranya adalah dengan baca awal teks. Ya, baca awal teks. Kemudian untuk memastikan jawaban, cocokkan awal teks dengan kunci jawaban dengan dengan opsi pilihan. Kemudian cocokkan dengan bagian
bagian teks yang lain untuk memastikan yang mana yang lebih tepat jawabannya. Nah, karena biasanya nggak akan ketemu satu pilihan jawaban, nggak gitu. Biasanya dia masih harus dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat ada eh, humor. Nah, bentar, saya jelaskan dulu tentang tone. Kita ganti warna biar lebih tahu ini bahas yang nomor berapa. Tone itu artinya adalah sikap penulis dalam menyampaikan tulisannya. Bagaimana sikap penulis dalam menyampaikan tulisan ini? Tadi saat kita baca di awal kan kita menemukan kata dia eh, pencinta kopi seluruh dunia yang minum seduhan pagi favorit mereka. Mungkin nggak tahu tentang thinking about manfaat dan resiko kopi. Nah, kemudian di sini kan dia ada memberikan informasi-informasi pada tahun 1991 kopi, pada tahun 2016 kopi, kemudian dan lain-lain. Nah, ini kan nggak mungkin dia sedang buat lucu kan. Nah, humor ini artinya lucu, nggak mungkin. Mocking artinya ini mengejek. Nah, mocking artinya mengejek. Jadi nggak mungkin ini jawabannya. Pesimis. Pesimis itu artinya adalah tidak yakin akan sesuatu. Nah, nggak cocok kan? Nah, jadi kita kembali ke dua A sama B. Antusias atau informatif. Lebih cocok informatif karena dia memberikan info-info tentang resiko dan manfaat kopi. Di sini dia tidak menunjukkan kata-kata kalau dia menunjukkan rasa suka. Jadi antusias itu antusias berarti dia menyukai sesuatu. Nah, dia tidak menunjukkan kata-kata itu. So, jawaban yang paling tepat adalah informatif. Oke, jawaban yang paling tepat adalah informatif. Kita buat warnanya biar tahu jawabannya adalah informatif. Oke, next kita lihat nomor 5. Ya, nomor 5 kita go back tetap ke warna ini. Nah, we move to number 5. Kata research dalam eh, maknanya dekat dengan kata apa? Ya kan? Nah, ini menanyakan soal kosakata. Ya, research artinya adalah penelitian. Research itu artinya adalah penelitian. Nah, kalau yang E itu adalah tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Nggak mungkin kan riset tebak-tebakan. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi setiap kita melakukan penelitian, misalnya kita pengen tahu tentang berapa banyak orang gendut yang kena penyakit. Apakah orang gendut itu gampang kena penyakit atau enggak? Itu 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 penelitian kita. Jawaban sementara kita itu harus harus ada jawaban sebelum kita melakukan penelitian. Jawabannya adalah eh, orang gendut pasti kena penyakit. Itu jawabannya misalnya. Itulah yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah sebelum kita melakukan penelitian, kita udah punya pertanyaan dan udah punya jawaban. Saat kita melakukan penelitian, kita uji apakah jawaban kita itu tepat atau tidak. Teori itu adalah eh, ya teori-teori ya. Oke. Teori-teori, studi ini adalah bahasa lain dari penelitian, studi. Eksperimen itu adalah bagian dari penelitian. Nah, jadi penelitian itu memiliki banyak jenis. Salah satu jenisnya adalah penelitian yang bersifat eksperimen. Jadi ini juga penelitian, tapi ini salah satu jenis penelitian. Jadi yang paling tepat research itu adalah study. Oke. So the answer is B. Nah, next kita lanjut. Nah, nomor 6, teman-teman sekalian, nomor 6. Kalau menemukan kata according to the text, ini kecenderungan soalnya khusus. Apa yang disebut dengan soal khusus? Yang meminta kita mencari informasi khusus pada teks.
meminta kita mencari informasi khusus pada teks. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari di teks mana disebutkan tentang pertanyaan ini. Di bagian mana disebutkan tentang pernyataan ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah cari informasi tersebut di dalam teks. Nah, kan biasanya agak kesulitan kita cari. Caranya adalah dengan gunakan kata kunci yang unik yang ada di pertanyaan. Nah, saat kita cari, kita baca pertanyaannya, menurut teks, what is the requirement coffee being considered healthy beverage? Nah, ini kan kata kuncinya, coffee being considered healthy beverage. Saat kita sudah menemukan kata kuncinya, baru kemudian yang kita lakukan adalah kita baca bagian yang sudah kita temukan tersebut, kemudian kita cocokkan. Ya, baca bagian yang sudah kita temukan, kemudian cocokkan dengan pilihan jawaban mana yang benar. Ini kita usahakan untuk mencari dengan tidak bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, nanti kita akan cari dengan cara lain. Udah kita temu kata coffee being considered a healthy beverage. Kita baca kemudian kita cocokkan. Nah, saat kita baca, kita cari nih misalnya coffee considered healthy beverage. Di sini health tapi nggak ada beverage-nya. Kemudian saat kita baca di sini beverage tapi kita nggak ketemu kata healthy beverage. Di sini baru kita ketemu nih. Nah, di sini kita ketemu. Coba kita hapus dulu. Ini ya, ini kita ketemu kata di sini. Kita ketemu kata uh, healthy beverage. Considered coffee can be considered a healthy beverage. Titik. Baca di sekitarannya. Dari mana dia? Mungkin dari sini. Additional accumulating research suggests that mengatakan bahwa, jadi kan riset penelitian mengatakan bahwa when consumed in moderation, coffee can be considered a healthy beverage. Nah, ketemu kan di sini, kita bisa ketemu di sini, uh, it must be consumed in moderation. Nah, di sini kan ketemu kan? Nah, di sini when consumed in moderation, coffee can be healthy beverage. Jadi kata kuncinya apa? Healthy beverage. So, jawabannya ada di C. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalau ada soal according to the text, itu biasanya itu adalah soal khusus, menanyakan informasi khusus di dalam teks. Yang harus kita lakukan adalah kita cari di dalam teks. Nah, biasanya agak kesulitan kita cari kalau teksnya panjang. Jadi, kita bermain dengan kata kunci. Tadi kita ambil kata kunci coffee being considered a healthy beverage untuk kita cari di teks. Kemudian kita ketemu nih. Kita cari, kita ketemu. Nah, kita baca di sekitaran kalimat itu untuk bisa kita cocokkan mana informasi yang benar. Itu. Nah, jadi di sini coba kita baca ya. Apa syarat kopi, requirement ini artinya syarat ya. Apa syarat kopi itu dianggap sebagai minuman, beverage artinya minuman. Jadi kalau misalnya ada kopi, ada teh tarik, ya, ada wine, ada teh itu adalah beverage. Apa syarat kopi dianggap sebagai minuman yang healthy, yang sehat? Jadi syaratnya adalah kopi itu harus dikonsumsi dengan seimbang, moderation, seimbang, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Maka dia akan dianggap sehat. Gitu. Ya, sudah. Terima kasih. Itu saja video kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.